Oke, bersama gue Asvia Demistria dan rekan Gue Sevina Putri. Oke, sekarang kita kali ini mau ada podcast spesial banget nih dalam rangka campaign Gemas. Wah, Gemas nih ya. Dari Sevin sendiri ada nggak sih definisi dari Gemas sendiri itu apa? Gemas itu singkatan dari Gerakan Makan Sehat. Wah, kalau dari teman-teman semua udah kepikiran belum Gemas ini tuh kayak gimana sih? Nah, oke. Jadi sebenarnya tuh kita mau adain campaign Gemas ini buat mengajak teman-teman ya, apalagi masyarakat dari kalangan remaja yang masih muda-muda nih ya untuk hidup gaya yang sehat. Bener gak sih, Sevin? Bener banget. Oke, jadi kali ini dari campaign Gemas kita mengundang seorang narasumber yang pokoknya keren banget. Dan pasti kalian nih nungguin banget nih narasumbernya siapa. Jadi kita introduce Pak Endang. Halo Pak Endang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Oke, jadi Pak Endang ini adalah owner dari Bir Peletok SB gitu ya. Jadi Bir Peletok ini adalah usaha yang turun-temurun ya, Sevin. Benar. Jadi sudah lama banget berdirinya guys. Nah sekarang untuk di tahun kini masih diambil alih oleh Pak Endang. Dan luar biasanya lagi dari Bir Peletok SB ini sudah sertifikasi BPOM, PIRT dan halal dari MUI gitu kan ya. Keren banget gak sih? Keren banget dong. Udah sertifikasi halal. Terus apalagi tadi? Sertifikasi dong. Iya, tentunya. terus PIRT, BPOM, MUI. Wah, pokoknya keren banget, lengkap, terjamin Iya, pokoknya aman. udah terpercaya banget gak sih? Iya. Iya, betul banget. Oke, sebelum itu kita pengen tahu dulu nih Pak, dari Bir Peletok SB sendiri itu berdirinya sudah berapa lama dan bagaimana nih ya Pak? Baik, Bir Peletok ini alhamdulillah berdiri itu sejak 97. 97 itu saya ini estafet dari kakak saya. Kemudian saya kembangkan lagi agar lebih baik ke depannya kan gitu. Sampai saat ini ya benar kata kakak-kakak tadi, rumah produksi kami sudah memiliki beberapa sertifikasi, antara lain adalah sertifikasi halal, kemudian sertifikasi BPOM, alhamdulillah. Nah kalau untuk produk yang serbuknya itu PIRT sudah mengantongi juga, alhamdulillah. Gitu. Oke, great banget sih kalau dari aku. Oke, selanjutnya nih Pak, dari campaign kita ini kan tentang Gemas ya, gerakan makan sehat yang ini tuh lebih berkaitan dengan gaya hidup masyarakat, nggak hanya dari makanan, minuman, tapi juga dengan kegiatan yang mereka sehari-hari gitu, aktivitasnya Pak. Nah dari Pak Endang sendiri nih bagaimana sih pandangan Bapak mengenai gaya hidup masyarakat masa kini nih Pak? Jujur saya sendiri itu merasakan untuk olahraga ya sangat minim pertama. Kedua kurang aware lah bisa dibilang ya, kurang aware sama pola-pola makan terutama. Iya. Pola makan sekarang kan banyak istilah yang kita sebut junk food gitu ya. Yes, Nah junk food. Nah maka dari itu rumah produksi kami fokus dan berkomitmen walaupun ini disebut minuman tradisional khas Betawi, tapi ini membawa manfaat banyak untuk kesehatan semua gitu. Jadi salah satu wujud nyata kami adalah meng-create satu produk yang bisa menyehatkan untuk semua gitu. Wah, iya keren banget nih. Dari tujuan Bir Peletoknya sendiri tuh benar-benar untuk kesehatan masyarakat nih ya Pak. Iya betul banget. Apalagi dari kalangan para remaja nih ya. Kita kayaknya ngerti banget gak sih Chef? Iya benar. Anak-anak remaja tuh lebih mengutamakan makanan yang enak, tapi kok malah kita tuh benar-benar kurang organ manfaat banget gitu ya. Iya bener banget. Jadi nggak mikirin kesehatannya gitu. Lebih suka junk food ya anak zaman Iya sekarang bener ya. banget. Iya contohnya kayak ayam goreng kita tuh pasti mikirin kremesnya gitu Iya nggak sih? benar. Yang penuh akan minyak itu ya. Iya, nah itu dia, betul. Oke, dari kita sendiri juga nih, kayaknya dari nama Bir Peletok sendiri unik banget nih Pak. Dari bir kan kayaknya kita banyak banget yang tahu bir tuh kesannya negatif gitu kan Pak, memabukkan gitu, nggak menyehatkan. Kenapa sih Pak namanya tuh Bir Peletok padahal tidak membakukan gitu kan? Justru menyehatkan gitu. Menyehatkan, ya. Kalau coba saya mengutip statementnya budayawan kita Bang Jeje Rizal itu,
Bir peletok itu adalah budaya tanding dari wine Belanda. Ketika Belanda itu datang ke Batavia. Jadi dengan kebiasaan orang-orang Belanda itu minum wine, orang Betawi ngelihat orang-orang Belanda itu pesta pora dengan wine segala macam kan. Nah, diciptakanlah bir peletok gitu. Jadi kalau secara warna hampir mirip kan dengan wine, Iya. dengan merahnya itu, padahal merahnya ini kita dapat dari namanya kayu secang. Nah, pewarnanya alami, sangat alami gitu. Nah, jadi bir peletok ini adalah budaya tanding dari wine Belanda gitu. Karena orang-orang Betawi yang notabene Muslim Iya. itu insya Allah nggak mau konsumsi bir yang beralkohol gitu. Oke, kalau begitu apa sih yang menurut Bapak bir peletok SB ini beda dari bir peletok yang lain? Kalau untuk nama ya mungkin umum. Bir peletok itu hampir semua ya, termasuk misalnya Kak Damis atau Kak Sevina itu mau buat sangat-sangat mudah insya Allah gitu. Iya. Tapi yang membedakan produk bir peletok itu biasanya rempah. Rempahnya kita mau pakai 7, 9 atau 11 rempah itu sangat variatif gitu. Jadi kalau menurut saya untuk bir peletok ini yang membedakan adalah cara kita mengkreasi atau menginovasinya gitu. Kebetulan produk bir peletok kami ini kami bisa katakan adalah salah satu bir peletok yang punya cita rasa ngeblend. Dia pedasnya dapat, manisnya juga cukup, dapat, rempahnya pun nggak hilang gitu. Iya. Jadi rumah produksi bir peletok kami menjaga itu semua. Iya. Berarti tadi katanya banyak kaya rasanya gitu ya Pak, Iya, yang membuat bedanya juga. Betul. Oke. Dan sekarang nih Pak udah masuk ke era modern gitu ya Pak. Masih banyak masyarakat yang mungkin udah mulai lupa dengan makanan ataupun minuman yang lebih alami gitu ya Pak. Betul. Nah sekarang untuk bir peletok kan memang termasuk produk-produk yang lebih mengutamakan komposisi ataupun bahan-bahan baku yang alami gitu ya. Betul. Nah menurut Bapak sendiri itu kesulitan atau tantangan dari usaha bir peletok di tengah zaman ini yang semakin modern, dan bagaimana sih inovasi untuk membuat produksinya itu lebih variatif? Baik, jadi kalau bir peletok ini ibaratnya memang orang lama yang memang kita mau perkenalkan kembali gitu. Memperkenalkan kembali, dan memang ini sungguh tantangan yang luar biasa gitu. Tapi insya Allah di zaman digital sekarang saya meyakini bahwa bir peletok ini akan lebih banyak orang tahu dan kenal lebih baik melalui media sosial gitu. Jadi salah satu cara rumah produksi kami memperkenalkan bir peletok kembali itu dengan promo atau sekilas selayang pandang tentang bir peletok itu kita munculin di media sosial gitu. Tujuannya juga buat generasi ke depan, mudah-mudahan kalau bahasa orang Betawi itu nggak kehilangan obor lah gitu. Iya betul sekali, bener. Apalagi di masa pandemi ini kan orang-orang tuh lebih banyak megangnya di HP gitu ya Pak, di digital. Bener. Itu bener-bener gadget. iya betul sekali, bener-bener momen-momen yang memang pas gitu ya untuk promosi lebih banyak tentang bir peletok gitu. Bener. Nah, mau nanya lagi nih Pak, kenapa sih bir peletok SB ini salah satunya menggunakan gula aren sebagai pemanis? Rumah produksi kami memproduksi 2 varian. Kalau untuk bir peletok cairnya ya, kami menyebutnya namanya RTD, ready to drink gitu. Iya. Varian untuk pemanisnya kami pakai ada 2. Pertama untuk bir peletok gula pasir, kedua ada gula aren. Nah yang Kakak Damis tadi tanyakan, kalau untuk pemanis dari gula aren itu sendiri kami pilih sebagai pilihan untuk orang-orang yang punya diabetes gitu. Jadi insya Allah dengan gula aren dengan kadar glikemiknya yang lebih rendah daripada gula tebu atau gula pasir itu yang punya diabetes atau gula ya, sakit gula itu bisa menikmati bir peletok dengan aman gitu, dengan tenang gitu, intinya begitu. Berarti dari gula aren tuh sangat cocok ya Pak dikonsumsi untuk penderita diabetes ya? Insya Allah cocok, sangat cocok.
Lanjut nih Pak, kalau misalkan kita ngomongin dari komposisi bir peletok SB, baik yang gula tebu juga gula aren, apa sih Pak komposisi dari kedua varian bir peletok tersebut? Baik, untuk komposisi dua produk tersebut sebenarnya sama, cuma pembedanya adalah pemanisnya. Pemanisnya salah satu kita pakai gula tebu, satu kita pakai gula aren. Kemudian untuk rempah-rempahnya bisa saya informasikan. Pertama, bahan baku utamanya adalah jahe. Ya air ya. Kalau secara secara urutan di BPOM itu air yang paling dominan, kemudian jahe, kemudian rempah. Nah, rempah ini kami menggunakan satu namanya kayu secang untuk pewarna, kedua cabai Jawa, ketiga lada hitam, keempat kapulaga, kelima biji pala, keenam kayu manis, ketujuh kayu masohi, kedelapan itu kita pakai cengkeh, kesembilan itu kita menggunakan juga yang namanya PK atau kembang lawang. Kemudian ada juga kita menggunakan sereh, daun pandan, dan garam. Itu untuk komposisi bahan bakunya dari bir peletok SB. Wah, berarti kalau dilihat dari penjelasan Bapak tadi, bir peletok SB ini punya komposisi yang 100% alami ya, Insya dari Allah, rempah gitu. Insya Allah, benar. Dan pastinya sangat banget menyehatkan nih ya. Iya. Kita udah ngomongin tentang komposisi nih. Kalau dari manfaat dari bir peletok tuh apa aja sih Pak? Untuk manfaat bir peletok ini secara global aja saya utarain, di antaranya bisa mengatasi masuk angin, perut kembung, kemudian bisa menjaga metabolisme tubuh, melancarkan peredaran darah. Itu salah satunya yang memang yang memang umum lah, orang udah merasakan, dan testimoni konsumen juga banyak seperti itu gitu. Wah, berarti kalau misalkan dilihat dari manfaatnya tadi, cocok juga nih buat mahasiswa-mahasiswa yang suka begadang gitu ya Pak. Wah iya, pas. Cocok juga buat pas pandemi gini diminum. Ya, kalau menurut saya pandemi COVID-19 ini lebih menyasar kepada orang-orang yang lemah ya. Kalau menurut saya lemah artinya secara fisik gitu. Jadi kan tadi saya udah bilang bir peletok ini salah satu manfaatnya adalah mampu menjaga metabolisme tubuh. Mudah-mudahan dengan mengkonsumsi bir peletok daya tahan tubuh meningkat gitu, atau terjaga lah ya gitu. Manfaatnya banyak banget nih. Selain dari manfaat, kita juga penasaran nih Pak, proses dari pembuatan bir peletok itu gimana sih? Bapak bisa jelasin secara singkat gimana prosesnya? Baik, proses bir peletok ini kalau bahasa rumah produksi kami ini bisa makan waktu seharian ya. Mulai dari kita itu preparasinya, pertama kita iris jahe, kemudian setelah kita iris jahe itu kita cuci bersih, kemudian kita blender. Nah, setelah kita blender, jahe ini kita peras, kita ambil saripatinya. Nah, kemudian kita masak air, kita masak juga jahe yang udah kita peras, kemudian kita masukkan rempah yang tadi saya udah utarain, kemudian kita masukin gula, garam. Nah, kemudian setelah itu selesai, kita masuk ke bagian produksi primernya, kita mulai pembotolan. Nah, pembotolan itu kita masukin isi dari bir peletoknya ke dalam botol yang udah kita steril, bersih. Lalu kita capping, kita tutup. Setelah kita tutup, kita lakukan lagi namanya pasteurisasi untuk proses pengawetan. Itu di lebih kurang di suhu 90 sampai 100 derajat lah gitu. Nah, kemudian setelah proses pasteurisasi itu, kita lakukan yang namanya proses segel. Ada yang proses segel, ada yang enggak sih ya gitu. Kemudian setelah proses segel itu selesai, baru kita masuk ke tahap labeling, proses pelabelan. Setelah proses pelabelan selesai, alhamdulillah
produk bisa kita pasarkan. Bisa dikatakan kalau proses produksinya tuh bersih dan aman ya Pak? Iya, insya Allah, karena acuan kami adalah standarisasi BPOM yang sudah diberikan rule-nya atau prosesnya kepada kita gitu. Kita diajarin lah gitu. Oke, sekarang kita mau nyicipin nih bir peletok Oh, dari silakan, SB. silakan. Sebelumnya kan Bapak Ya. udah ngasih tahu nih bir peletok SB ini punya 2 varian. Iya. Yang tebu juga gula aren. Nah, Iya. sekarang ini lagi produksi yang tebu atau gula aren? Ini kebetulan yang ready stock ini yang gula tebu. Oke. Yang gula tebu. Kita cobain ya Pak, Ya, yang gula silakan, tebunya. silakan. Nih, Jangan kita- lupa testimoninya ya. Oke, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau yang gue rasain sih rasanya ini manis, terus pedes-pedes. Mhm. Di badan rasanya kayak nyegerin gitu, bikin melek mata. Nah, kalau Betul. kalau Damis gimana nih Wah, rasa iya, udah dari sering bir lagi nih peletok? ya. Oke, kalau menurut gue juga tadi gue setuju banget sih apa yang kata Sevin ya. Terus juga tadi bapaknya juga pernah bilang kan, ini tuh kayak akan rasa gitu. Dan tadi rasa-rasa yang Bapak Endang sebutkan tuh ada semua di sini. Wah, apalagi tuh rasa pedesnya tuh bener-bener bikin melek mata juga gitu. Wah, apalagi nih kalau misalkan buat temen-temen nih ya, lagi ngerasa capek gitu kan, lagi ngerasa lemes, mungkin bir peletok adalah pilihan yang terbaik kalau menurut gue. Nah, kita udah nyobain nih Pak rasa dari bir peletok gula tebu. Sekarang saya mau tanya, siapa aja sih Pak yang bisa nyobain bir peletok ini dari kalangan umur berapa gitu? Bapak bisa jelasin? Baik, untuk mengkonsumsi bir peletok ini insya Allah dari anak kecil sampai orang dewasa pun insya Allah bisa gitu. Cuma memang kadarnya aja yang berbeda. Satu waktu pernah kami kedatangan dari SDIT, lupa saya, pokoknya dari salah satu SDIT di Jagakarsa ini ada beberapa anak yang memang suka sama tesnya gitu. Ada juga beberapa anak juga yang nggak tahan sama pedesnya gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ambang batasnya ya tergantung orangnya lagi gitu. Jadi tapi intinya bir peletok ini aman untuk dikonsumsi semua kalangan kecuali ibu hamil. Ibu hamil juga sebenarnya masih boleh ditolerir, mungkin dalam sehari itu mungkin atau setengah gelas gitu. Masih aman gitu. Kalau udah kebanyakan khawatirnya efek panasnya ini bisa mempengaruhi kandungan gitu. Tapi overall karena ini herbal, insya Allah aman duniawi dan ukhrawi gitu. Iya, bener banget ya Pak. Balik lagi karena ini komposisinya 100% dari rempah, jadi aman untuk diminum berbagai kalangan usia Bener ya. banget, bener Bisa banget. ditambahin dengan yang lain juga ya Pak? Bisa, Apa aja tuh, sangat-sangat Pak? bisa. Kalau testimoni beberapa konsumen kami, termasuk teman-teman UKM di Jagakarsa itu, kebetulan ada di hadapan kita ini, saya udah siapin namanya susu evaporasi. Itu kalau menurut kami salah satu cara untuk menikmati bir peletok gitu. Wah, Jadi di mix bir peletok dengan susu evaporasi ditambah lagi es batu. Ajib banget gitu. Ajib banget ya friendly Pak. banget ya kalau ditambahin sama yang lain. Gitu. Jadi gak cuma bir peletok aja gitu, jadi bisa Iya. di mix pakai yang lain-lain juga ya Pak ya. Mix, bisa di mix. Ada pula yang bilang begini, menikmati bir peletok ini dengan es batu itu walaupun dingin tapi masih bisa bikin keringetan gitu, masih bikin anget gitu. unik gitu. juga. Unik, Gitu. unik. Bagi yang tertarik nih, yang berminat, ini bisa beli di mana, terus harganya berapa? Untuk membeli produk kami insya Allah nggak sulit ya. Sekarang kan udah zaman digital atau marketplace juga udah banyak. Tapi dengan catatan bahwa kami selaku produsen ini menyerahkan ke reseller. Jadi silakan dicari produk kami ini di marketplace yang sudah ada. Kebetulan juga ada di IG kami juga ada @birpeletok_sb. Silakan di follow. Kalaupun mau direct mau beli langsung, itu salah satunya bisa di
marketplace Bir Peletok sendiri, Bir Peletok SB sendiri, kemudian bisa juga di Betawi Online, bisa juga di Cakrawala Food dan lain-lain sebagainya. Untuk range harga, kebetulan yang ready stock untuk saat ini kami ada varian Bir Peletok gula tebu itu yang 600 ml. Itu harganya 25.000 per botol. Kalau untuk yang 340 ml itu harganya 15.000 per botol. Itu silakan diorder. Yuk teman-teman yang mau order nih, udah dikasih tahu kan, udah dipaparin berbagai manfaatnya, silakan bisa diorder ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa pesan Bapak selaku penggiat bisnis Bir Peletok, minuman kesehatan tradisional Betawi ini? Pesan Bapak untuk generasi muda zaman now terkait kesehatan bisa Bapak sampaikan. Baik, untuk pesan kami, kenalilah budayamu sendiri. Pertama, terus kedua, cintai produk dalam negeri. Kalau menurut kami, Bir Peletok merupakan satu kearifan budaya lokal. Kami berharap ke depan bisa berkesinambungan. Artinya produk ini bisa dikenal long lasting lah, istilahnya apa sih namanya? Jangan sampai putus di kami. Kemudian generasi ke depan itu nggak mengenal. Paling tidak dengan kami mengenalkan sekarang, generasi muda yang sekarang juga estafet nanti untuk ke depan bisa lebih mengembangkan lagi produk Bir Peletok ini sampai ke mancanegara. Adapun cita-cita kami, rumah produksi kami, dulu Indonesia itu dijajah Belanda itu karena rempahnya. Itu. Nah, makanya cita-cita kami ke depan mudah-mudahan dengan doa kakak-kakak semua dari UPN, saya berharap Bir Peletok SB ini bisa menjajah Belanda gitu. Berarti dari sini juga ternyata kampanye untuk mengajak teman-teman di sini untuk gaya hidup sehat, kita juga bisa yang namanya kembali mengingat gitu ya budaya-budaya tradisional dari Indonesia gitu kan. Justru di sini kita juga jadi mengetahui gitu kan bahwa makanan dan minuman tradisional di Indonesia juga menyehatkan gitu kan. Betul. Oke, dari Sevin sendiri bagaimana nih? Iya, pokoknya untuk teman-teman semua yang sedang dengerin podcast ini, yuk mulai dari sekarang kita perbarui gaya hidup kita jadi lebih sehat, karena gaya hidup yang sehat itu kan bakal jadi investasi di masa depan. Betul. Nah, dengan kita minum Bir Peletok SB ini jadi salah satu sarana kita nih untuk investasi gaya hidup yang sehat di masa depan gitu. Oke, kalau begitu dari kita Your Dine Friends dan juga Pak Endang, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sukses Sukses terus untuk Bir Peletok SB. Amin, terima kasih kakak. Oke deh, kalau begitu podcast kita sampai sini aja dulu ya. Iya teman-teman semua. Oke, kalau begitu see you next time. See you, bye-bye. Kami pamit undur diri dari Your Dine Podcast.